Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya untuk memperlihatkan kekuasaan Allah dan menunjukkan bukti kebenaran rasul yang diutusnya dan melemahkan atau mengalahkan orang-orang yang menentang seruannya. Dalam perjalanan sejarah para nabi dan Rasulullah, banyak kita saksikan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada utusannya. Sebut saja Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan tongkat yang bisa menjadi ular. Dengan tongkatnya Allah izinkan untuk membelah lautan. Kita juga mengetahui Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api Raja Namrud. Nabi Sulaiman Allah izinkan menguasai seluruh bangsa hewan dan jin dan bisa memahami bahasa hewan. Nabi Daud Allah berikan mukjizat bagaimana besi bisa lunak di tangan beliau. Nabi Isa alaihissalam Allah izinkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan berbagai penyakit. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah mampu membelah bulan menjadi dua bagian, serta mukjizat-mukjizat lainnya yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Di surah Asy-Syu'ara ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Demikianlah Allah turunkan mukjizat kepada para nabi dan Rasulullah yang tidak mungkin menurut logika dan akal manusia, namun tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Masya Allah. Berkaitan dengan mukjizat tersebut, ternyata saat ini kita masih bisa menyaksikan satu mukjizat besar yang Allah turunkan kepada salah satu utusan Allah, dan sampai saat ini mukjizat itu masih ada. Apakah mukjizat itu? Kepada siapakah Allah pernah turunkan? Dan apakah istimewanya mukjizat tersebut? Berikut kita akan membahasnya. Mukjizat yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya pernah disaksikan oleh kaumnya di masanya, di mana dahulu Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, disaksikan oleh kaum Bani Israel, Fir'aun dan orang-orang pada zaman tersebut. Begitu juga mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam bisa disaksikan oleh kaumnya, juga disaksikan oleh Raja Namrud, di mana Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Mukjizat Nabi Soleh pada saat itu bisa disaksikan langsung oleh kaum Tsamud yang menjadi umatnya, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran, yang merupakan mukjizat terbesar dari setiap mukjizat Nabi yang pernah ada, dan sampai saat ini bisa kita saksikan dan terus terjaga sampai hari kiamat. Umat Islam adalah umat Nabi Muhammad yang sejak diutusnya sebagai Rasul hingga hari akhir, dan saat ini kita masih bisa menyaksikan mukjizat besar tersebut sebagai bukti kekuasaan Allah dan bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah kelebihan Al-Quran dari mukjizat-mukjizat Rasul terdahulu? Mukjizat ada dua macam, yaitu mukjizat hissiyah dan mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang sifatnya indrawi, yang bisa dilihat, seperti membelah laut, yakni mukjizat Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim yang tak terbakar oleh api, dan seterusnya. Tetapi itu sifatnya temporal dan lokal, dan sekarang juga tidak lagi bisa kita saksikan. Sementara itu Al-Quran merupakan mukjizat yang ma'nawiyah, artinya bersifat universal, imaterial, serta eternal. Jadi selamanya kita bisa menyaksikan mukjizat ini. Mengapa Al-Quran disebut dengan imaterial? Kemukjizatan Al-Quran hanya bisa didekati dengan akliyah, yaitu memaksimalkan akal kita untuk memahami apa yang ada di dalamnya. Jadi orang yang tidak mau menggunakan akalnya
maka akan sulit memahaminya.